itu memiliki dua unsur dalam dirinya. Yang pertama itu unsur jasad, yang kedua unsur ruh. Nah, pertemuan antara jasad dan ruh menciptakan hidup yang disebut dengan hayat. Hayat itulah yang disebut dengan jiwa. Ya. Jadi dia hidup gitu. Maka di dalam Al-Quran kata jiwa ini ditermingkan dengan ya ayuhan nafs mutmainnah. Jadi dalam kata kita ini nafs. Ya. Di Al-Quran sendiri ya, banyak menulis tentang nafs ini. Ya, nafs itu bisa berarti manusia. Ya, maka kita coba bedah secara bertama-tama. Sebenarnya jiwa atau nafs itu apa? Nah, ada yang mau bernarasi duluan? Silahkan. Narasinya salah sudah. Gimana aku mau jelaskan? Iya, kalau sudah salah dibenarkan. Kayak mana mau dibenarkan? Oh, dia bilang dua unsur, iman bingung aku sudah. Yang aku guru aku kasih tahu 4 unsurnya. Ini Os bilang 2. Berkurang gula. Oh, iya. Bingung lah aku, Os. Lupa aku pelajarannya itu. Sekarang begini. Abang jelasin dulu. Yang 4 itu lupa aku. Itu aja repot. Kalau aku 4, Os bilang 2. Ya lanjutlah yang lain. Aku nggak paham yang ini, yang 2 ini. Lanjut. Aku mendengar aja, menyimak yang baik. Ya mungkin gini Bang, mungkin gini. Itu host itu apa ya? Bilang 2 batin dengan jiwa, dengan apa ini ya? Dohir dengan batin, gitu mungkin perkiraan saya gitu, ke sana. Mungkin. Jadi saya ambil pendapat di Imam Al-Qurtubi ya, bahwa sesungguhnya roh, nyawa, nafs atau jiwa itu sama. 4 bahasa ini, 4 kata ini. Roh, nyawa, nafs, jiwa itu sama. Itu pendapat Imam Al-Qurtubi. Izin sedikit host Tabe. Ya, ini silakan. Tolong diluruskan ini kalau memang ini kan pandangan saya sebagai seorang belajar ilmu jiwa kan. Nah, ya. Jiwa itu terdiri dari yang pertama adalah ada namanya ego, artinya keinginan yang kepada diri manusia itu salah satu unsur dari jiwa. Yang kedua adalah rasa, superego rasa. Superego itu salah satu unsur dari jiwa. Yang ketiga adalah norma. Ini dalam konteks pendidikan dalam dunia medis. Jadi kalau orang masih punya ego artinya sesuatu keinginan untuk melakukan sesuatu. Kalau disamakan dengan ini ada nafsu di situ ada nafsu itu ego. Kemudian ada superego itu rasa yang ada yang kita rasakan. Yang ketiga adalah norma itu adalah aturan yang melekat. Nah, saya kasih contoh saja. Apabila orang merasa lapar, itu rasa, maka ego itu akan muncul untuk memenuhi rasa itu tadi. Rasa lapar itu akan dipenuhi dengan bagaimana tubuh ini, bagaimana ego ini melangkah dengan tubuh melangkah untuk memenuhi rasa itu. Maka bertemulah dengan norma. Nah, kalau dia mendapatkan satu makanan, roti lah misalnya, kalau orangnya jiwanya masih normal, misalnya barang itu bukan miliknya, maka dia tidak akan mengambilnya. Tapi kalau barang itu adalah miliknya, dia akan mengambilnya. Maka orang yang jiwanya normal masih bisa membedakan yang mana yang pantas dan mana yang tidak. Nah, keseimbangan antara rasa ego dan superego inilah yang dimaksud dengan jiwa yang normal.
Nah, kapan dikatakan orang gangguan jiwa? Apabila salah satu di antaranya mengalami ketidakseimbangan. Orang-orang yang egoisme, artinya dia saja yang merasa paling benar, orang lain salah semua, itu orang yang gangguan jiwa satu. Yang kedua, orang-orang merasa juga ya, egoisme itu rasanya sudah rusak, tidak mampu untuk memahami perasaan orang lain, artinya tidak ada lagi empati, tidak ada lagi simpati, apalagi cinta. Maka orang itu termasuk gangguan jiwa. Yang ketiga, orang-orang yang tidak bisa membedakan antara yang pantas dengan tidak pantas, yang halal haram, yang maka itu juga termasuk dalam gangguan jiwa. Nah, 3 unsur ini yang menyebabkan dikatakan orang gangguan jiwa. Kapan? Tapi orang itu masih merasakan bahwa dirinya itu sakit. Kapan dikatakan sakit jiwa? Apabila tidak merasakan lagi dirinya sakit. Itulah jiwa dalam, maka disebutlah schizofren, kepribadian ganda. Pada kondisi yang sama, sebenarnya dia yang sakit tapi menuduh kita yang sakit. Itu gangguan jiwa. Jadi sakit jiwa. Sakit jiwa dengan gangguan jiwa dalam konteks ilmu medis itu berbeda. Nah, kalau kita larikan ke agama, ada 3, kalbu, nafsu, dan akal. Apabila ketiga-tiganya ini tidak berfungsi normal, maka jiwanya orang akan rusak. Nah, itu pemahaman saya, silakan sambahkan atau luruskan sesuai dengan pemahaman saudara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika merujuk kepada Al-Quran memang sifat-sifat jiwa itu juga ada 3 ya. Maka kita akan menemukan tentang innan nafsa ammaratum bisu, itu berarti sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan. Jadi itu adalah jiwa yang amarah. Maka ada yang lain yang disebut dengan wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Itu dalam surah Al-Qiyamah. Kemudian yang ketiga itu ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Itu jiwa-jiwa yang tenang. Nah, ketiga jiwa ini, sifat-sifat jiwa ini kita temukan di dalam Al-Quran. Nah, itu menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, silakan. Bagaimana kita melanjutkan itu? Mungkin Kalau Abang saya Adi lebih cenderung ke penyakit jiwa tadi ini Pak, karena yang namanya penyakit jiwa itu kan pasti orang yang tidak normal ya. Pak Dokter, apakah termasuk penyakit jiwa itu kalau misalnya kita bertemu dengan malaikat, mengaku bertemu dengan malaikat? Silakan Pak Dokter. diserahkan lagi. Saya sih kalau dalam dunia kenyataan ya, ada namanya ilusi atau halusinasi, dilusi, ilusi, halusinasi. Nah, orang-orang seperti itu kalau tidak mampu membuktikan secara nyata, hanya dengan persepsinya saja ketemu malaikat dan tidak bisa dibuktikan, tidak ada saksi bagi orang awam, toh, maka kita kategorikan dalam gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan, bukan sakit jiwa. Belum sakit jiwa saudaraku, masih gangguan kejiwaan. Berhalusinasinya tingkat dewa, halusinasinya tingkat dewa, gitu. Berhalusinasi tingkat tinggi, seperti itu saudaraku. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Dokter. Paham. Itu dokter benaran kah atau macam mana tuh? Tanyalah kalau memang meragukan kedokteran saya. Apa mau ditanya? Obatnya sakit jiwa itu apa Pak Dokter? Ini saya tes Pak Dokternya. Etibernal. Kemudian kita kasih, kalau misalnya kita mau kasih tidur, etibernal namanya. Kita bisa juga sepeset. Kalau sepeset itu yang biasa dipakai orang-orang untuk mabuk,
Dia bilang Oh, orang. tapi kalau sakit jiwa tuh ada hubungannya sama psikologis ya? Iya, psikologis memang. Psikologis ya? Kejiwaan, psikologis, namanya psikolog, psikiater beda. Oh, psikiater beda. Psikolog dengan psikiater berbeda. Artinya kalau psikolog dia itu Jadi aku lebih- mau bertanya ini ya, bertanya tentang sesuatu yang real, nyata ini. Iya. Kalau menurut keilmuan kejiwaan dokternya lah. Menurut dokter Mama Gufron tuh kena jiwa macam mana tuh? Coba jelasin. apa itu? Mama Gufron. Makoli Inna Ramatan Makoli itu. Sududu. Nah, itu kayak mana tuh orang itu? Sudut Halu rumah tingkat apa? tinggi itu. Coba jelaskan dulu host apa maksudnya ini. Itu Mama Gufron yang sedang viral Begini. itu, masa nggak tahu? Mama Gufron yang lagi viral itu yang bicara semut, makoli, minna makoli. Oh, Orang yang bernama Mama Gufron ah, yang selalu bicara ngawur gitu tentang agama ini. Orangnya Itu gondrong, maksudnya dia. orangnya gondrong Pak. Ya, saya golongkan itu sakit jiwa dalam konsep termasuk sakit jiwa. Dia tidak bisa secara kenyataan ya, secara kenyataan berbeda dengan apa yang dia bilang. Yang kedua, kepribadiannya itu ganda. Kita tidak tahu di mana posisi berpikirnya, pola pikirnya itu bagaimana. Dan pola pikir orang normal tidak mampu menerima. Sementara pola pikir supranormal atau paranormal juga tidak bisa menerima karena tidak bisa dia membuktikan secara aktual. Sehingga dalam konteks kedokteran dia harus diobati sebagai orang yang sakit jiwa. Gitu. Beda gangguan jiwa dengan sakit jiwa. Kalau gangguan jiwa, orang yang masih merasa dirinya sakit sehingga masih mencari pengobatan ke dokter. Kenapa saya selalu cemas? Kenapa saya egoisme berlebihan, tidak bisa menahan amarah, Betul. sedikit ngamuk-ngamuk, artinya tidak bisa. Kalau orang gila tuh macam mana? Orang gila yang di rumah sakit jiwa tuh macam mana? Apa perbedaannya tuh? Nah, kalau sudah orang gila, artinya tidak merasakan dirinya lagi sakit, tidak mencari pengobatan kepada siapapun, karena dia merasa dirinya tidak sakit. Justru orang yang tidak gila ditunjuk sebagai orang sakit. Nah, banyak saya temukan di rumah sakit jiwa itu, dulu di rumah sakit Dadi Lantok Dempa Sewang itu, saya praktek di situ dulu, bahkan banyak polisi, ada Jadi anak bupati. pertanyaan yang kedua, Nah, kalau menurut Pak Dokter, host ini waras apa gila? Coba jelasin. 100% normal. 100% normal. Yang pertama, Ini Pak Dokter takut di kick atau macam mana muji-muji host ini? Coba jelasin. begini. Kenapa saya bilang normal? Yang pertama, dia merespons sesuatu seperti apa adanya, satu. Kemudian, pada saat mengeluarkan pernyataan, tidak ambigu. Mengeluarkan suatu pernyataan sesuai dengan proporsinya. Kalau misalnya baru saja mengeluarkan pernyataan A, tiba-tiba berikutnya mengeluarkan pernyataan B, itu sudah ada tanda-tanda. Tapi menurut saya host Biar adil pertanyaannya kan, biar adil pertanyaannya aku tanyakan lagi. Apakah menurut dokter aku nih gila? Coba jelasin. kalau gila tidak. Jadi apalah? Tetapi Tapi dia mengaku Tuhan tadi Pak Dokter, mengaku Tuhan. Ya, dia. aku ngaku Tuhan, aku tadi Pak Dokter. Macam mana tuh coba? mengaku Tuhan dalam keadaan sadar atau tidak sadar? Oh, sadar dan tak sadar sama aja aku. Mengaku Tuhan, ya ada Gila namanya berarti. apa namanya itu, merasa dirinya sangat tinggi. Ada apa namanya host itu, orang yang merasa diri megaloman, orang Megaloman. Salah lah. PD. Hah? Orang NPD. merasa dirinya paling besar, paling hebat di dunia. Tidak ada dua aja. Saya yang terkuat, saya yang terhebat. Itu sudah Tuhan. gangguan.
Gangguan. Gangguan itu berarti Pak Dokter saya sanggah sedikit, berarti Firaun tuh gila berarti ya. Firaun Iya. Namrud itu gila dia. Orang gila dia itu. Tapi diutus pula para nabi untuk meluruskannya. Masa ya salah utus Tuhan nih. Orang gila kok diceramah ya kan. Nah, lanjutlah dokter, aku agak ambigu juga sedikit dengan pendapat dokter nih. Udah lanjut, tapi lanjut aja lah. Lama-lama Pak Dokter, sebentar ini siapkan obat aspirin. Itulah pentingnya orang waras. Jadi adanya orang gila ini karena adanya orang waras. Ya, jadi kadang kita memang menciptakan suatu suasana supaya heboh, tetapi itu disengaja. Tetapi orang-orang yang tidak mampu lagi mengendalikan egonya, namanya egoisme, tidak seimbang antara tadi ego, rasa, dan norma, itu sudah masuk dalam gangguan kejiwaan ringan. Gitu. Pak Dokter, satu pertanyaan saya Pak Dokter. Silakan, Saya mau tahu, saudaraku. apakah dengan bersikir itu, kalau jiwa sudah tenang, hati tenang itu, apakah itu termasuk penyakit atau bagaimana Pak Dokter? Bukan penyakit, saudaraku. Ala bisikrillah tatmainnal qulub. Betul kan, silakan, betul kan? Orang yang zikrullah itu hatinya akan tenang. Nah, ketenangan itulah yang kita cari. Pak Dokter, saya mau nanya ini. Bagaimana bisa tenang, Dokter, senang, dan saya mau berkah. nanya ini. Ya, silakan. Ya, kita coba ada berita yang sangat viral kan di Indonesia ini, yaitu ada di daerah Jawa Tengah itu kan. Sosok seorang kiai yang melakukan pelecehan seksual itu 50 orang. Korbannya 50 orang. 50. Itu termasuk gangguan jiwa apa gila itu? Masih gangguan kejiwaan. Masih tergolong gangguan kejiwaan. Dia itu memperturutkan hawa nafsunya. Itulah ego yang tidak bisa dikendalikan, saudaraku. Satu. Yang kedua, seharusnya dia yang mengenal norma, la taqrabuz zina, dalilnya jelas, dia mengenali norma itu, tetapi dia langgar norma itu. Berarti dia sudah gangguan kejiwaan. Dia termasuk gangguan kejiwaan, saudaraku. Ya. Tapi Pak Dokter, melanjutkan pertanyaanku yang tadi Pak Dokter. Kalau orang ngaku Tuhan itu gangguan jiwa, tapi orang mentuhankan yang tidak Tuhan itu gimana tuh? Itu orang yang mempertuhankan anak Yang tidak manusia Tuhan. itu sebenarnya lebih gila daripada orang gila. Orang yang mempertuhankan tidak Tuhan itu lebih gila daripada orang gila. Iya, lebih gila daripada orang gila. Kau dengar tuh host, dengar kau bagus-bagus host. Jadi dokternya tadi cuma menghibur kau host, bilangnya kau tak gila, padahal kau mempertuhankan yang tidak Tuhan. Makasih Pak Dokter jawabannya. Jadi sudah bisa dikenali ya, mana yang gila, mana yang waras ya. Sudah bisa dikenali. Kenapa lebih gila, Dok? Dia sudah diberi akal, kok tidak difungsikan dengan baik? Aduh, sia-sia Allah kasih akal itu untuk orang-orang seperti itu. Makanya saya bilang, orang seperti itu tidak menggunakan akalnya. Jadi Pak Dokter ku sarankan jangan masuk remoten. Nah, tangkap kau nanti Pak Dokter. Bahaya kau nih ngomong. Saya dindaku ini 5 tahun saya sama Bang Suma dulu. Bahaya nih. Kalau bahas orang gila nih. Saya pasangannya dulu, tetapi sekarang saya tidak lagi. Saya pasangannya Udah dulu waras. waktu masih Zoom. Artinya setelah dunia TikTok, saya tidak lagi, saya berhenti. Karena saya sudah dihajar habis-habisan sama anak saya, istri saya, karena banyaknya saudara-saudara saya yang di sini kan anak buah saya banyak-banyak kan oten. Akhirnya sudah tahu bahwa saya pendebat, akhirnya di kantor itu tidak oteng-oteng. Jadi itu. anak buah Pak Dokter ini banyak orang gila berarti. Banyak yang Jadi pertanyaannya Pak Dokter yang ketiga ini,
Pak dokter merasa waras tapi mempekerjakan orang gila. Coba, mana yang lebih gila itu? Bukan saya yang pekerjakan. Secara tidak langsung ini menghina Pak Dokter ini. Pimpinan yang menunjuk. Ini Pak Dokter kayaknya maaf. Berarti pimpinan yang menunjuk, berarti pimpinannya lebih gila. Berarti Pak Dokter kerja sama orang gila. Mana yang lebih gila nih Pak Dokter? Tapi saudaraku, kalau kita tidak lari ke masalah ketuhanan, semua waras kembali. Cuma masalah ketuhanannya saja yang gila. Tapi kapan kita kembali ke dunia normal, cerdas lagi. Jadi memang gilanya itu sepakat. Bukan gila. Sebenarnya gini, Pak Dokter. Iya, siap. Gini, kalau misalnya saya mengutip Al-Quran, surat Al-Halaz, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm. Dalam surat Al-Halaz itu, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm. Sebagian manusia ya itu berbantah-bantahan tentang Tuhan dengan dasarnya tidak memiliki ilmu. Nah itu sebenarnya. Makanya Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kan? Jadi Ya, artinya gini, terkadang kita begini. ya, Dalam kitab Fathul Qorib atau Kasifatu saja, syarahnya. Ulama terdahulu itu sangat berhati-hati ketika berbicara tentang teologi. Terkadang akal kita tidak sampai berbicara teologi sehingga yang ada mereka berhalusinasi. Alhamdulillah. Itu. Ini aku kasih tahu nih ya. Ini biasa hostnya nih yang bawa-bawa ayat yang seram-seram nih. Padahal nggak pandai baca dia. Itu. Aku nggak pernah baca ayat aku kalau naik komal ini. Orang si hostnya sering baca ayat dia. Sampai hatam dibacanya di sini nih. Apakah hostnya masih waras atau gila dok? Jelasin. Setengah dewa mungkin itu. Dewa dia. jadi kalau di waktu saya berdebat dulu, saya pernah lawan siapa dokter itu. Saya debat dua pasangan dengan Bang Sukma. Saya keras juga dulu saudaraku, tapi saya turunkan voltase karena profesi saya seorang dokter itu berhadapan dengan pasien, dan pasien bukan hanya muslim saudaraku, ada juga non muslim, jadi tidak boleh saya begitu. Nah, kalau dulu keras, kalau saya sama Bang Suma saya hajar habis-habisan, betul-betul kata-kata yang tidak pantas lah keluar. Tapi alhamdulillah saya sudah mundur dari dunia persilatan. Seperti itu. Wow, sudah khatam Mas. Berarti Pak Dokter sudah sadar ya. Itu ya. Mundur dari dunia Dia persilatan. bukan sadar nggak sadar host, cuman dia mundur, bukan bilangnya sadar, mundur aja. Ya cari perdamaian lah bang, cari perdamaian untuk Pak Dokternya itu. Bukan jadi perdamaian dia, cari aman. Terserah kamu lah seperti itu. Iya benar, tanya aja dokter, cari aman apa cari damai Pak Dokter? Aman kan? Nah, memang betul juga Pak Dokter, karena salah satu ciri-ciri orang yang khusyuk ini kan yaitu orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan tidak berguna, ciri-cirinya dia tuh. Nah itu aku banget itu bang, tenang. Iya, bermaksud mahal. Keras hati itu saudaraku, kalau kita berdebat keras hati ini. Benar Mengetak. 1000%. Benar Pak Dokter, orang yang berdebat itu orang keras hati. Makanya kalau orang sudah bawa-bawa ayat, aku mundur aku tuh. Aku paling buat terjemahannya aja. Iya. Kalau host nggak keras dia bawa ayat dia, macam pandai aja nau sorop dia. Keren kali dia. Nahwu Arab mantik balaghah. Jadi ada 4 itu yang Itu harus hostnya itu dikuasai. sudah hafal. Kalau mau menafsir suatu ayat, suatu kitab, harus menguasai ilmu alat. Kalau nggak menguasai mundur. Makanya aku nggak mau nyambung-nyambung tadi kalau orang udah baca ayat itu.
Maka aku suruh baca dulu yang benar. Tapi Kalau nggak ada tahu ilmu alat, nggak usah tafsir. ada ayat mukamat, ada ayat mutasyabihah. Jadi ada ayat yang tidak terlalu sulit untuk ditafsir, ada memang yang membutuhkan ilmu. Seperti itu Pak Muda ya. Nah ini yang Iya, Pak. kebanyakan di komal-komal ini yang dibahas itu ayat yang susah ditafsir itu. Jadi akhirnya menjadi perdebatan. Iya. Itu Seperti termasuk ayat mutasyabih ya. ayat mutasyabihah seperti alif lam mim, itu artinya banyak sekali, setiap orang punya pengertian itu. Ada yang tanya Allah itu di mana? Coba dia kutip ayatnya. Wa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat daripada datang orang. Dia ambil kesimpulan Kalau bahwa nanya Allah dalam itu di hati. mana, itu bukan urusan kita. Serah dia lah dia mau di mana. Kan itu jadi perdebatan, Bang. Perdebatan. Allah Kan lebih sudah dekat. dijelaskan. Kalau dia masih bertempat, dia berarti bukan Tuhan. Udah. Kalau masih kata di mana, ada tempat berarti. Enggak usah dibahas berarti. Tapi kenapa dia bilang lebih dekat daripada urat tenggorokanmu sendiri? Itu Oh ya, memang dia lebih dekat. Dia meliputi kok. jadi ada istilah begini saudaraku, jauh tak berjarak, dekat tak menyatu. Itu kata-kata yang Nah, aku mau nanya sama dokter nih. Yang apa dokter baru sampaikan nih, dia dekat tidak jauh tak berjarak, dekat tak bersentuhan, itu maksudnya gimana tuh, Dok? Berarti Allah itu kan maha saudaraku, maha. Anak bulan. Artinya maha itu maha melihat. Jadi jangan samakan dengan makhluk. Dia mampu melihat, tak jangankan kita, hati kita pun ditahu. Itu maksudnya. Maha tuh, kalau maha tuh nggak boleh dipanggil pakai iya, Pak Dokter. Apa itu? Nggak Maha. boleh dipanggil, kalau maha itu dipanggil pakai iya, nggak boleh. Iya. Silakan pemuda jawab apa maksudnya itu. Kalau pakai iya ya iya maha dia, motor dia jadinya. Oh ya maaf. Saya tidak paham tadi, gagal paham saya. Tai papue. Hati-hati dong. Oke, benar. Hati-hati dong. Kalau pakai ya menjadi Yamaha, betul. Sepakat sudah. Sepakat yang begitu. Jadi kalau kita lihat sekarang ini dalam konteks kenyataan, banyaknya orang gangguan jiwa saudaraku. Banyak sekali pasienku sekarang yang gangguan jiwa. Kalau saya begini, Dok, saya potong dulu ya. Iya, Sebelum saya potong. Kebanyakan yang di komal-komal ini, syariat belum ketemu, langsung ke hakikat dan ma'rifat, ataupun langsung ke toriko. Itu yang menjadikan dia ketika berbicara terkait masalah din, masalah agama, langsung ke ma'rifat, langsung ke hakikat, langsung ke toriko. Betul. Dan itu yang menjadikan seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi, gangguan jiwa. Enggak, itu salah itu, benar itu. Dia langsung itu benar, enggak salah itu. Tuh. Selayaknya memang Orang yang main TikTok kan juga kok gangguan jiwa. Udah tahu cuma Sekarang gini Bang ya, aku potong sedikit, aku jelaskan ya. Ngerti nggak apa artinya toriko? Ngerti nggak artinya syariat? Ngerti nggak artinya makrifat? Artinya hakikat? Baru kita ngomong. Kalau nggak ngerti, ya nggak payah kita ngomong itu. Oke, saya jelaskan. Syariat itu ada taklifi, ada wad'iyah. Itu tuh syariat. Apa itu? Coba jelasin dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Yang pertama gini, syariat itu hukum yang ditentukan, oleh Allah Ta'ala. Itu syariat. Itu syariat. Tambah lagi, jangan hukum aja. Tambah, ada lanjutannya tuh. Gimana? Ada kelanjutannya tuh, jangan cuma hukum doang. Lanjut. Iya, sebentar dulu dong. Syariat itu sesuatu yang ditentukan Allah Ta'ala yang menjadi dua bagian, yaitu taklifi dan wadiyah. Taklifi itu
sesuatu yang dibebankan, yang dituntut terhadap seorang umat, terhadap seorang hamba. Ditaklifi, makanya ketika kita menjalankan ibadah, sholat, kalau dia belum mukallaf maka tidak ada tuntutan secara hukum. Itu syariat. Itu syariat. Terus Ya. Terus ketika kita berbicara toriko itu jalan untuk mencapai kepada zat dan sifat Tuhan. jalan Nah, pada zat dan sifat Tuhan. iya, Oh gitu toriko. pengertianmu. Oh, ya terus? Terus sekarang kita hakikat. Hakikat itu segala sesuatu maka ditentukan oleh Allah Ta'ala. Contoh, dalam ayat Al-Quran, khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Maka hakikatnya segala sesuatu Allah Ta'ala sudah menjadikan. Kan begitu. Oh, berarti hakikat itu segala ketetapan gitu, sudah ditetapkan gitu. Iya, betul. Hakikatnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita langsung ke hakikatnya begitu, maka bagaimana dengan hadis Rasulullah? La yughayyirul qada illa bidu'a. Takdir itu, ketentuan Allah Ta'ala itu tidak akan dirubah, tidak akan mampu dirubah kecuali dengan doa. Berarti jangan langsung kita lari ke hakikatnya, tapi ada bentuk ikhtiar kita. Nah, ini kan kebanyakan semua dilarikan ke makrifat, ke hakikat gitu kan. Belum selesai. Lanjut lagi. Makrifat itu apa? Makrifat itu pengetahuan kepada zat Allah Ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan menjadikan ketika kita Enggak dulu, makrifat dulu, jangan kemana apa, beda dia. Makrifat itu apa? makrifat beda itu lagi. pengetahuan terhadap semua hamba Allah Ta'ala itu dengan penuh kasih sayang. Dan mengetahui zat Allah Ta'ala yang Rahman Rahimnya itu. Oh iya. Tapi kalau pengertiannya seperti itu, yang saudara jelaskan ya wajar menyalahkan orang. Nah itu. Pak. Ya bukan masalah wajar, ini terkadang orang yang belum tahu agama, yang baru mengenal agama di masa dewasa, itu langsung membenarkan tanpa mengetahui syariat terlebih dahulu. Itu yang bahayanya. Itu yang bahaya. Benar. Kalau udah memang gitu pengertiannya, ya benar Anda ngomongkan. Nggak salah. Bukan cuma sembahyang, Kang. Bukan cuma sembahyang. Bukan cuma sholat. Itu tingkah laku kita sehari-hari. Itu misalkan apalah ya, suatu apalah akhlak. Pokoknya yang luar lah. Itu kan syariat juga. Tapi kalau di hukumnya itu nggak masuk syariat alam itu. Akhlak itu kan sudah masuk dalam hakikat dia sebenarnya. Iya. Iya, akhlak batin, akhlak anu itu kan masuk syariat juga. Oh nggak bisa, syariat itu kan sudah dikatakan oleh saudara tadi itu apa itu syariat, tata cara, hukum, kan kerukunan itu syariat. Cuman undang-undang aja kok gitu ibaratnya. Ya. Hakikatnya apa? Ya perbuatannya itu disebut akhlak. Iya, bukan Toriko kayak tata cara, bagaimana tata caranya kita beradaptasi, menjalankannya, itu namanya toriko. Ma'rifat itu sudah mengenal kita dengan apa yang tentang syariat, lalu kita tahu tentang tata caranya, tahu semuanya. Itu warna ma'rifat. Seperti kita mengenal huruf A, B, C, itu namanya ma'rifat, mengenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tadi bahasanya tinggi-tinggi rupanya Mas Andi Enggak, ini paling rendah ini, enggak ada yang tinggi, rendah sekali ini. Anak-anak plus 5 tahun semua. Enggak, masalah kan sudah bicara hakikat.
Itu tingkatnya tinggi, tapi yang bahas sih bisa nggak nyampe ke sana gitu loh maksud saya. Bang, jangan abang pikir hakikat itu setinggi langit. Enggak, di bawah kaki masih hakikat itu. Hakikat itu kenyataan, kebenaran, sesungguhnya, sebenarnya hakikat itu. Ya, hal-hal yang sesungguhnya. Nah, apa yang kau kerjakan, apa yang sungguh kau kerjakan, baik dan benar, itu hakikatnya, hukumnya ada. Kau syariatnya apa? Jika mencuri, dosa. Kalau memberi, pahala. Itu kan syariat namanya. Ada hukum-hukumnya, itu syariat. Hakikatnya yang kau lakukan lah. Caranya, ya, torik namanya jalan. Jalan itu jangan dipikiran aspal. Enggak, bukan aspal. Ya kalau Jalan gitu kan ya kita cara, gitu. tunggu dulu. Kalau gitu kita bicara tentang Islam dulu kalau gitu. Dalam hukum dalam Islam ini ada berapa macam untuk menuju ke sana gitu. Sebab dalam Islam ada yang namanya syariat, akidah dan akhlak. Gitu loh. Betul Pak. Kalau semua itu nggak boleh dipisah. Ada kaki kiri, kaki kanan, tangan kiri, tangan kanan. Ya digunakan semua lah. Jangan ditinggal-tinggal satu-satu. Payah. Dibawa ke empat-empatnya. Syariat, hakikat, tarekat, marifat. Nggak boleh dia sejalur, sejalan, sesupir dia. Nggak bisa bawa mobil bannya cuma 3. Bukan mobil namanya, angkot, apa namanya, bemo. Ini nama sudah dia. Masalah Jadi gini. kalau orang berjalan itu ya kalau kita beragama ini yang bawalah ke empat-empatnya, jangan syariat doang. Syariat doang kita cuma ceramai orang aja. Sementara kita tidak melakukan. Nah itu. Jadi kalau Islam itu adalah sebuah kendaraan, ya, maka mobil itu hanya bisa berjalan kalau dia lengkap dan utuh. Bahannya adalah syariatnya. Ya. Artinya tanpa bahan itu semua tidak bisa berjalan. Kemudian sopirnya, mesinnya, dan mobilnya itu sendiri. Itulah gambarannya. Kalau dia berjalan sendiri-sendiri, ya nggak disebut mobil dia disebut Becak bahan. namanya. Ya. Jadi orang belajar ini memang harus semuanya bang, nggak bisa bang dari syariat aja. Kalau abang syariat aja, ya udah abang ibaratnya itu cuman baca undang-undang aja itu. Tapi abang tidak melaksanakan undang-undang itu tersebut. Bagaimana cara abang melaksanakan undang-undang itu namanya tata caranya ya undang-undang itu tadi. Pelaksanaannya ya torikoh tadi. Hasilnya ya itu tadi, hakikat tadi. Iya, maksud abang-abang ini kalau sudah meskipun udah makrifat, tapi nanti itu kembali kepada syariat. Artinya bisa lari begitu, Bang. kepada syariat kita. Begitu Nggak bisa begitu, memperbaiki harus tetap sejalan. Nggak ada istilah kembali kepada syariat. Nggak ada yang Kenapa? kembali itu bang. Yang kembali itu bang hanya Nggak ada lillahi. Kalau kita kembali kepada syariat berarti hidup terus bang abadi kita nih. Karena Nggak, begini, maksud- kalau dia maksud hanya bang- berjalan, Maksudnya begini loh bang. Kadang-kadang ketika ada orang yang sudah paham makrifat betul gitu kan. Nggak main TikTok lagi deh bang. Iya. Bukan masalah main TikTok lagi nih bang. Artinya gini, dia melupakan kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yaitu ibadah. Itu kadang-kadang begini. Ada saya dengar di TikTok gitu kan. Puasa itu bagi mereka yang belum bertakwa. Tapi bagi mereka yang sudah bertakwa tidak wajib puasa. Kan itu kan Salah itu. itu kan pengertian yang sangat fatal gitu kan. Jadi gini loh bang. Makanya Rasulullah itu dan para imam besar selalu mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita buka Al-Quran itu coba kita membuka Al-Quran, membaca Al-Quran itu bersama guru. Bukan kita nih baca sendiri. Nah, contohnya kasih tahu ya. Coba baca surah Al-Baqarah ayat kedua. Untuk orang yang bertakwa kan. Tak ada lagi keraguan di dalam itu kan. Berarti di dalam Al-Quran sudah ada puasa, sudah ada sholat, sudah ada zakat, sudah ada macam-macam kan lengkap sudah itu. Yang menjalankan ini siapa? Orang yang bertakwa. Berarti orang yang tidak sholat, orang tak puasa, berarti orang tidak bertakwa. Ya udah bukan. Begini berarti loh bang, salah. begini. Di situ kan ada la'alakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mereka tidak memahami nahu sorotnya. La'ala itu bermakna apa? Apa tamani, apa taroji? Kan begitu dong bang. Nah, secara syariat apa itu puasa? Ah, iya. Secara syariat, hukum syariatnya apa itu puasa? Syari'nya apa itu puasa?
Ya kalau misalnya kita melihat kutiba ayfurida, kalau dalam tafsirnya itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba ayfurida. Berarti kutiba itu ayfurida itu diwajibkan. Benar. Kan begitu kan. Tapi Ya. mereka memaknai Al-Quran la'allakum tattaqun itu memaknai secara tekstualnya, tidak memaknai secara nausorotnya, secara nahwunya. La'alanya di situ apa makna taroji, apa tamani, kan begitu. Nah, itu bukan dia memahami secara, tidak memahami secara teks. Memang dia tidak paham sama sekali. Kalau dia cuma memahami secara Dia konsepnya tidak aja, memahami secara ilmu alat Al-Quran, ilmu alat, ilmu bahasa, tapi berani mengatakan demikian. Dan dia makrifat-makrifatan itu loh, Bang. nah itu dia berarti dia tidak Islam. Udah selesai itu, ngapain didengarin? Gampang, Islam ini mudah, dia nggak susah. Iya, Tanya begini, betul, Bang. betul, Bang. Makanya Betul. konteks Bang Muda sebenarnya benar. Kalau Allah memperlah perkara itu sebenarnya terjadi kesalahan dalam agama ini. Kenapa? Karena kita tidak semua mampu menjangkau tentang nahwu sorof, mantik, balaghah dan semacamnya. Maka cara yang paling sederhana untuk menjelaskan kepada mereka adalah dengan pemahaman yang mereka miliki. Coba bayangkan. Itu dia tadi, kalau membaji Al-Quran itu ya sama guru, kalau nggak ada guru ya sama ustadz lah berceramah itu. Udah kan udah jelaskan apa itu puasa. Puasa menahan haus dan lapar, menahan nafsu, selesai. Kapan berpuasa? Benamnya Fajar, kapan bukanya? Terbenamnya Fajar hingga terbenamnya kan selesai itu. Jadi ketika Kenapa kita mesti menerapkan puasa? Kan konteks sudah puasa, dijelaskan. harus Ngapain dijelaskan tak boleh nahwu nahan sorof, sorot? balaghahnya apa. Iya, bingung itu masyarakat kita itu. Jadi Jadi dijelaskan kalau dengan cara orang paling yang sederhana. berkata Puasa tidak makan. perlu puasa, tak perlu sholat, dia nggak ngaji, udah selesai. Ngapain belajar? Iya, betul, betul. Jadi sebenarnya esensi soal itu, maka turunlah tafsir. Saya pernah dapat Pandi di Zoom, sementara kita bulan Ramadan ini, dia makan sementara mengatakan kau itu umat-umat muslim yang belum sampai apa namanya, ya silakan berlapar-lapar ria, kita ini sudah sampai, ya seperti itu kata-katanya. Oh, Jadi iya. benar. Itu kan sudah dibahas tadi sama host tentang surat Az-Zumar ayat 38. Ya selesai itu. Cuma moncongnya aja yang ngaku itu. Ya Kan masalah kemudian kenapa orang-orang seperti itu bisa melampaui Rasulullah ya? Maksudnya Oh bisa apa sih? memang. Karena dia tidak tahu ayat Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat kedua. Ngerti nggak takwa? Takwa tuh gampang kok jelasinnya. Gampang Iya, dilihat. Bang. Memang takwa itu gampang jelasin, tapi melaksanakan itu sulit. Nah, jadi kalau kita ingin melihat orang Islam, lihat yang takwa, menjalankan perintah, jangan larang udah. Walaupun yang ngomong sampai ke arsi, sampai ke dalam kubur, kemana-mana dia yang ngomong. Kalau kelakuan tak mencerminkan, bukan berarti. Udah gampang, agama Islam itu gampang. Kan sulit. Kenapa? Tidak semudah itu, Bang, kalau kita jelasin takwa. Cuman jelasin gampang, Bang. Menjauhi itu- larangan, menahan perintah, gampang jelasinnya. Iya. Ya gitu. Kalau sampean tahu larangan dan perintah di dalam Al-Quran, baru bisa jelasin semua. Itu loh. Ya enggak semua juga aku tahu. Masalah gini, kalau sudah kita bilang takwa, artinya kita itu juga tidak maksiat. Kan cuma jelasin. Itu loh. Jadi kalau kita cuma jelasin, ya toh, kalau kita jelasin, nanti nggak akan ketemu itu kalau kita belum bisa melaksanakan. Berarti aku tidak berhakikat, gitu loh. Dalam satu tahunnya, kata takwa itu disebutkan 54 kali. Setiap Nggak hari semudah Jumat. Benar, Sos. Kan tadi yang dibahas ini saya syariat, hakikat, tarekat, marifat. Kalau aku cuma pandai menjelaskan, aku nggak pandai melakoni, berarti aku cuma syariat. Yang bisa melakoni itu yang orang berhakikat, yang benar dia tahu dia cara melakoninya, ya orang tarekat.
Ngerti dia tentang semuanya itu. Ya orang makrifat dia, kenal sudah dia. Tahu udah dia apa yang terjadi. Bekalan bagaimana kan? Kalau aku tutukan bisa ke badan aku, bagaimana yang terjadi? Bocor menurut aku, makrifat berarti. Itu maksudnya. Kalau aku ambil hak orang macam mana? Ketahuan nih gebuk ya aku. Makrifat dia kalau dia tahu tak melakukan dia. Itu makrifat, kenal dah dia. Sebab akibatnya itu. Jadi salah satunya itu kalau nggak dibawa ya cacat dia. Itu maksudnya tadi kalau cuma pandai jelasin ya orang syariat. Ya aku lah. Pandai ngomong doang ya kan. Setuju saya dengan Pak Mahal ini. Tumben dari tadi tumben benar ini Pak Mahal. Enggak, aku nggak ada yang benar, yang maha benar Allah. Aku ini bodoh. Dia host, kenapa Mahalipa langsung normal kembali? Obat apa kau kasih gitu? Ini Pak Dokter ngasih obat bius. Aneh-anehnya Bang Dokter nih. Jadi tergantung lawan jadi ya Bang. Dok. Tergantung siapa yang bertanya gitu. Iya. Atau mungkin cuma tidak mau dikatakan gila karena ada Pak Dokter di sini. Enggak, aku gila Bang. Kayak takut dia dikasih obat kan gitu. Stres Takut malah. dia dikasih obat. Nanti dikasih resep dia, nggak bisa beli. Soalnya nggak ada istrinya di sampingnya. Saya mau ke Makassar tanggal 23 insya Allah. Saya di Makassar tanggal 23. Ya hati-hati di jalan. Saya Bang Mali diangkat. Papa tidak tahu di mana dia. Mungkin di Singapura atau lagi di Belgia ini. Oh, Pak Malipa mau ke Belgia. Saudara-saudaraku, terima kasih, saya izin pamit dulu ya. Tapi jangan dulu mundur. Jangan mundur Mana Pak Pak Muda. Dokter? Apakah kami ini terlalu gila Siapa Pak Dokter? Dokter Ada obat lagi, ini? Bu? Nggak, Ada saya gimana Pak Dokter? begini saudaraku, supaya kita tidak pecah-pecah dalam agama Islam, barangkali alangkah bijaknya kita mampu memahami orang dan bagaimana kira-kira cara kita supaya orang itu bisa tidak tersinggung tetapi masuk apa yang kita sampaikan. Nah itu. Nah itu. Itu yang dikatakan oleh Kaisu Pak Ustaz, Pak Dokter. Ya. Bukankah mencintai dan membenci itu sama saja? Ya. Jadi udah urilah sabili rabbika bil hikmah. Menyampaikan sesuatu secara hikmah, insya Allah mudah-mudahan bisa diterima. Karena begini, ada satu juga mengatakan begini, syariat itu ibarat perahu, kemudian lautan itu adalah tarikatnya, mutiara itu adalah hakikatnya, tapi menggapai berlian itu adalah sudah ma'rifat, tetapi lupa naik ke perahu ulang. Sepakat aku Pak Dokter, tapi ada satu lagi. Emas itu kalau tak ditempa, tak bakal jadi perhiasan. Ya, betul. Tapi harganya sama. Ya, Beda. Kalau mau Beda. lebih hebat lagi itu sebenarnya itu. Kalau Kais tadi mengatakan seperti itu ya sama kalau aku tidak. Apapun alasannya membenci dan mencintai karena Allah itu jauh lebih baik daripada Kais. Oh gini Nuhos. Bukankah membenci itu dari hati dan mencintai pun dari hati? Iya, tapi hakikatnya ketika lillah maka kita kan seperti Kais. Oke Hos, bantu sekali lagi ya. Anak aku bilang bagus-bagus nggak mau, ku jentik telinganya mau dia. Coba gimana? Iya coba rayu dia dengan apa yang dia mau. Maksudnya ini membenci karena Allah, mencintai karena Allah, gitu maksudnya. Umar bin Khattab tuh masuk Islam karena apa? 10 ayat aja. Kita orang Islam baca satu khatam Al-Quran tuh enggak juga Islam kita nih. Mana tuh Hos? Jadi maksudnya tuh enggak semuanya yang lembut-lembut itu bisa masuk ke dalam hati. Gara-gara satu ayat. Kau masih 10 ayat. Aku satu ayat. Kullu yusibana ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu ditulis di dinding. Kebetulan waktu itu aku baca nggak tahu. Aku 2 tahun tidur di dinding itu tanpa tahu artinya. Nanti kulihat ada tulisan seperti ini. Penasaran lah aku cari-cari. Tanyalah kemana-mana kan. Sekitar 3 bulan Jadi Pak Ustadz ya, tak selalu teman baik itu kita bawa dari teman atau sahabat yang kita dapat tuh daripada kedai kopi. Kadang daripada musuh juga. Dari tonjok-tonjokan bisa-bisa jadi sahabat. Kadang ilmu tuh masuk dari kita kena tampar. Paham kan?
Paham. Maka cinta dan benci itu sebenarnya tipis. Sebenarnya sama. Koin hanya ada dua, intinya sama. Itu yang disebut Jadi- makrifat. Jika kamu tahu bagaimana aku bisa melupakanmu, sementara kau menyuruhku membencimu, bukankah membenci itu juga mengingat? Bagaimana aku bisa membencimu sementara aku tak mengingatmu, ya kan? Cuma mungkin jalurnya berbeda ya, satu jalur kanan, satu jalur kiri. Nah, itu yang namanya toriko. Ya, itu namanya Jalan, terikut. tata jarak. Itu yang saya maksud. Seperti tadi saya menjelaskan, dia bilang ke dalam, aku bilang tidak, keluar. Dia bilang ke atas, tidak, aku bilang ke bawah. Itu terikut. Bukan ke atas dan ke bawah itu sama aja. Sama Sama-sama aja. arah kan? Itu jadi nggak ada. Maka manusia itu di sisi Allah itu sama aja semuanya. Membedakannya apa? Kalau aku Samanya. bilang begini, Bang Bravo, sebenarnya Islam itu adalah agama yang mengajarkan kebencian, permusuhan, dan peperangan. Ya, setuju. Mungkin orang akan menghujat saya. Beberapa hari yang lalu itu, begitu. Saya membawa narasi Jadi host, aku bantah itu host. Untuk membuat kebencian, permusuhan, perperangan itu manusia tak perlu belajar. Iya, makanya aku bawa ayat. Jalan, saya setuju dengan ayatnya, host. Silakan, host. Setuju saya. Agama itu begini, permusuhan, Islam itu mengajarkan tentang peperangan. peperangan. Qatiluhum. Itu kan qatiluhum, perangi mereka. Yang kemudian itu soal kebencian, permusuhan, musuhmu yang nyata, innahu lakum aduwwum mubin. Itu permusuhan. Ya, host, saya mau nanya dulu nih. Ya, silakan. Ketika qatiluhum itu, ini kita memaknain ya, itu kan bainal musyarakah. Artinya ada yang diserang, ada yang membela diri. Begitu dong. Kata Murid, itulah aku bilang tadi, kalau nggak ngerti ayat, usah bawa ayat. Begini, ketika Iya, qatiluhum, enggak, saya bicara supaya diluruskan ini. Ketika bicara qatiluhum, berarti itu bainal musyarakah. Di antara dua orang ada yang saling menyerang, ada yang ada yang membela diri. Ya. Nah, kalau misalnya agama Islam ya, itu mengajarkan peperangan, maka yang terjadi sifat Rahman Rahim Allah itu di mana? Jadi begini, Bang. Enggak. Rahmannya Allah dia berikan kepada semua orang. Ya. Maka rahimnya tidak semua orang dia berikan. Yang dia terima hanya orang beriman itu dapat rahimnya. Yang rahmannya semua dikasih sama Allah. Menurut aku kata-kata host itu tadi, tolong bos pelajari bagus-bagus. Iya. Jangan iya, pelajari dulu baru diain. Maksudnya host ya. Sudah. Islam ini disebarkan, Islam ini disebarkan tidak dengan pedang, tidak dengan Apa bilang? kekerasan. Siapa bilang? Buktinya di Sulawesi Selatan banyak orang mati saat Oh ya penyebaran Islam. sudah, kalau host berasumsi seperti itu ya udah segitulah iman host. Tapi menurut aku, pendapat aku apa atau masukan aku, host belajar dulu lah, baru bernarasi seperti itu. Aku nggak ngejas. Kalau host beriman Bukan seperti soal itu ya udah imannya aja makanya nggak apa-apa. Kita dudukkan ke situ. Nah, tugasnya siapa menjelaskan itu? Ketika dia berhenti kata pada perang saja, permusuhan saja, kebencian saja, maka selesai dia. Kafir dia. Tapi host sepengetahuanku Islam itu diperangi. Seperti kawan tadi. Ada yang menyerang, ada yang mempertahankan diri. Ketika Ya, hartamu makanya dirampas, ada kewajiban untuk membela diri. Ketika kehormatanmu direnggut, ada hakmu untuk membela diri. Ya. Ya, Islam Ketika itu mengajarkan rumahmu bunuh dicuri, diri. ada hakmu melindungi hartamu. Ketika keyakinanmu Makanya digoyahkan, dibilang dihancurkan, ada hakmu membela. Islam itu tidak mengajarkan kalian harus membela diri. Kok Bunuhlah dibilang dirimu nggak dan ada? tinggalkan Ada kebohongan. ini kok. Dibilang kalau Ada kok, ketika ya, kau dirampok, kok sama-sama ada gitu hak juga. membela diri di situ. Kalau dibilang itu kita tidak mengajarkan diajar sila. untuk membela diri, ya kita dirampok ya Itu serahkan harga aja pengalaman. sudah. Itu aja sih sebenarnya. Ayat Al-Quran juga yang bilang. Ya Terserah terserah. lah. Kalau aku tak beriman situ. Dia ayat pun itu wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dia itu bermusuhan dengan setan, makanya dia menyatakan seperti itu.
Ah, itulah yang dimaksud musuh yang nyata. Itu musuh betul. Makanya Itu diangkat maksudnya. Kan ini jadi bermusuhan kan. Iya, betul. Musuh-musuhan tuh nggak mesti bacok-bacokan. Tidak. Perang Pokoknya itu setan. nggak mesti pedang. Masa disuruh untuk memusuhi setan. Memusuhi apa? Memerangi siapa? Menjaga Memerangi diri jin. ini hanya di situ, host. Ya maksudnya begini, ini ayat rukyah saya kok. Qatilum yu'adzibuhumullah biadikum. Wayan surkul. Wayas pisuduri. Jadi memerangi untuk mengobati hati. Jadi Hosea, dari tadi aku ngomong deh, ketika kita membaca surat atau ingin menafsir, duduklah dengan guru, duduklah dengan orang yang memahami, baru enak. Kalau orang Iya, cuma makanya, dalam tugas keraguan mereka yang seperti menjelaskan kita itu, semua di sini ya kan, Tugas kita membuat kekacauan. Tugas mereka menciptakan perdamaian. ya memang betul lah, Kan sudah gitu kita aja. memang di jalan yang sesat sekarang kok. Gitu. Ya memang, room ini memang room sesat. Memang sesat, apa bilang lurus? Kalau lurus jadi Ya, nabi justru aja itu loh. kan. Karena kita sesat, kita idina siratal mustaqim. Kalau udah lurus ngapain minta idina siratal mustaqim? Beda